Kita mulai Pak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah yang barusan kita kerjakan, dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim untuk meningkatkan pengetahuan agama kita, di mana dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim kita semakin paham terhadap agama, yang mana paham terhadap agama merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dan paham terhadap agama, proses atau caranya adalah diantaranya dengan hadir di majlis ilmu, agar tidak salah dalam memahami. Beda dengan belajar sendiri yang terkadang terjadi kesalahpahaman. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan pada bulan-bulan berikutnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memudahkan kita mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Di antaranya adalah berpuasa, qiyam Ramadan atau salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan beramal-amal soleh lainnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan semua itu. Dan banyak pelajaran dan pesan yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan kemarin dan berpuasa di bulan itu. Di antaranya adalah bahwa di bulan Ramadan kita ditempa, kita dilatih, kita dididik dan dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ya. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan perintah Allah yang berat seperti puasa. Di bulan Ramadan juga kita dilatih melakukan qiyamul lail, qiyam Ramadan, merutinkan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan juga kita dilatih menahan nafsu kita dari hal-hal yang kita inginkan. Maka orang yang di bulan Ramadan berpuasa dan mengisi dengan beribadah,
setelah Ramadan berlalu dia akan mudah baginya ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga dengan begitu dia dekat kepada ketakwaan karena sudah terbiasa di bulan Ramadan melaksanakan perintah Allah, di bulan Ramadan menjauhi larangan Allah. Maka hasilnya setelah Ramadan berlalu akan mudah bagi dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lainnya, dan akan mudah bagi dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala lainnya ya. Karena sudah terbiasa. Dan inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa, agar terwujud ya ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hendaknya setelah Ramadan berlalu ya ketakwaan tampak ya pada diri kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan ya, dan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Nah, ini pelajaran pertama, Pak, Bu ya. Jadi agar terwujud ya ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan berlalu. Kemudian juga pelajaran dan pesan lainnya dari puasa Ramadan adalah agar kita menjadikan Ramadan sebagai cermin ya, agar kita menjadikan Ramadan sebagai cermin dalam arti bahwa sebenarnya kita mampu melakukan qiyamul lail pada bulan-bulan yang lain, bahwa sebenarnya kita mampu berpuasa sunnah pada bulan-bulan yang lain, bahwa sebenarnya kita mampu mengkhatamkan Al-Quran ya. Buktinya di bulan Ramadan kemarin kita mampu melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih ya setiap malamnya. Buktinya pada bulan Ramadan kita bisa mengisi siangnya dengan berpuasa. Buktinya kita mampu mengkhatamkan Al-Quran selama atau 1 bulan itu sampai ada yang berkali-kali. Sebenarnya pada bulan-bulan yang lain kita pun mampu melakukan qiyamul lail, melakukan puasa sunnah, merutinkan membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran ya, sebagaimana pada bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak semangat ya untuk qiyamul lail, untuk berpuasa, untuk rutin membaca Al-Quran, tengok Ramadan. Sebenarnya kita bisa, sebenarnya kita mampu ya. Penyebab kita kurang semangat ya, diantaranya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kata ulama, dosa-dosa inilah yang menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan taufik, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Maka ketika kita jatuh ke dalam maksiat, segera iringi dengan istighfar, minta ampun, bertobat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik lagi, dorongannya untuk beramal soleh. Juga hendaknya kita juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bersandar kepada kemampuan diri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik ya, dorongan untuk beramal soleh ya. Maka puasa Ramadan kemarin serta beribadah di bulan Ramadan hendaknya menjadi motivator kita ya, motivasi kita untuk beramal soleh, bahwa sebenarnya kita mampu beribadah sebagaimana di bulan Ramadan kemarin, dan agar kita mengawali lembaran kehidupan kita dengan beribadah sebagaimana di bulan Ramadan ya. Dan hikmah atau pesan lainnya adalah agar kita mengisi hidup ya, di dunia ini dengan beribadah. Sebagaimana pada bulan Ramadan kita isi dengan beribadah, maka pada bulan-bulan yang lain pun hendaknya kita isi juga dengan beribadah. Karena ibadah itu ya adalah amanah, tugas yang berlaku sepanjang hayat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, kematian. Menunjukkan bahwa ibadah itu bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi Ramadan sebagai pendorong saja, sebagai batu loncatan, sebagai cermin
dan sebagai pembiasaan kepada kita agar kita senantiasa mengisi hidup ini dengan beribadah, karena memang untuk inilah kita diciptakan di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah beberapa pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan kemarin yang telah meninggalkan kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menyampaikan lagi kita ke bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebagaimana biasa pada Ahad pekan ketiga ba'da subuh kita mempelajari materi tauhid atau materi akidah, yang mana faedahnya adalah agar kita dapat menjaga tauhid kita, agar kita dapat memurnikan tauhid kita dengan semurni-murninya, ya, sehingga dengan begitu sebagaimana kata ulama, man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bila hisab wala adab. Barang siapa yang memurnikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias gampang masuk surganya tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Dan itu bisa, ya, kita peroleh kalau kita memurnikan tauhid semurni-murninya. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita jaga tauhid kita dari yang merusaknya seperti syirik besar, dan dengan kita menjaga tauhid kita dari yang mengurangi kesempurnaannya seperti syirik kecil, ya. Lebih sempurna lagi adalah dengan kita mempelajari materi tauhid seperti yang akan kita pelajari sekarang, yakni buku ini menerangkan secara lebih rinci hal-hal yang dapat merusak tauhid, hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Baik, kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah pelajari contoh-contoh syirik besar, berikutnya juga contoh-contoh syirik kecil, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tarikhus syirik atau sejarah terjadinya kemusyrikan, ya, sejarah terjadinya kemusyrikan di muka bumi. Perlu diketahui, sebagaimana diterangkan oleh penulis, bahwa tauhidu huwal aslu fi bani Adam. Bahwa manusia awal mulanya mereka di atas tauhid. Awal mulanya manusia, ya, Nabi Adam alaihissalam berikut keturunannya, ya, mereka awal mulanya berada di atas tauhid. Wa syirku tari'un wa dakhil. Sedangkan syirik ini adalah hal yang baru datang setelahnya, ya, yang baru muncul setelahnya. Hal ini sebagaimana kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun. Adalah antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu jaraknya asyrata qurun, 10 kurun. Kurun itu ada dua arti. Bisa artinya abad, 100 tahun, berarti ada 1000 tahun jaraknya. Kurun juga bisa berarti jil, artinya generasi, yakni generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi keempat, generasi ke-5 sampai 10 generasi, ya, baru ada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh itu 10 abad atau 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Mereka dulu di atas tauhid. Jadi Nabi Adam alaihissalam sampai 10 keturunan setelahnya itu berada di atas tauhid, atau sampai 10 abad setelahnya berada di atas tauhid. Ya, jadi tauhid adalah keadaan mula manusia. Ya, keadaan pertama manusia di atas tauhid. Nggak ada yang namanya mereka berbuat syirik manusia pada awalnya. Kapankah terjadinya syirik ini? Ya, setelah 10 abad atau setelah 10 generasi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika ada 5 orang soleh, ya, yang dicintai oleh masyarakat bernama Wad, Suwa',
Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ya. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Mereka adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian satu persatu ini meninggal dunia. Ketika mereka satu persatu meninggal dunia dan masyarakat merasa kehilangan, sedangkan mereka dicintai oleh masyarakat, ya, mereka merasa kehilangan, maka kemudian setan mendatangi mereka dan membisikkan mereka, ya, supaya mereka tidak merasa sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang soleh ini. Ya, bagaimana kalau dibuatkan patung-patung dan dinamai patung-patung itu dengan nama-nama orang soleh tadi. Ada patung Wad, ada patung Suwa, ada patung Yaguth, ada patung Nasr, ya. Dan kemudian letakkan patung-patung itu di tempat-tempat mereka berkumpul, ya. Ada balai tempat mereka berkumpul, ya. Kalau kita misalnya ada tempat-tempat, misalnya tempat berkumpul, mungkin ada tempat musyawarah, ya, balai, ya. Ada pos, ada tempat-tempat yang di situ menjadi tempat pusat berkumpul, ya. Kemudian dibuatkan patung. Nah, awalnya karena mereka masih di atas peninggalan Nabi Adam alaihissalam dan keturunan yang di atas tauhid, mereka tidak menyembahnya, tidak menyembah patung-patung itu, karena mereka tahu bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah generasi ini meninggal dunia, ya, dan ilmu agama dilupakan, ketika itulah setan membisikkan kepada generasi yang baru untuk menyembah, untuk mengagungkan, untuk berdoa kepada patung-patung itu. Maka mulailah terjadi yang namanya kemusyrikan, ya, mulailah terjadi yang namanya kemusyrikan. Maka mulailah disembah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Inilah mengapa agama kita melarang yang namanya membuat patung-patung, ya, dilarang oleh Islam, ya, bahkan dilarang dijual belikan, dan bahwa upah dari jual beli ini adalah upah yang haram, dan tidak boleh patung-patung dipajang, ya, bukan diperintahkan dihancurkan, apalagi sampai dipajang, ya jelas hukumnya haram, ya. Maka kalau ada patung-patung yang dipajang di tempat-tempat umum, di balai, di pusat-pusat kota, ini hukumnya haram dalam Islam, dan kewajiban pemerintah adalah menghancurkannya, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, "Alla tada' qabrun musyrifan illa sawaitah, wala tada' timsalan illa tamastah." Jangan engkau biarkan ada kuburan meninggi kecuali engkau ratakan, dan jangan pula engkau biarkan ada patung yang dipajang kecuali engkau hancurkan. Nah, ini adalah ajaran Islam. Maka tidak boleh yang namanya membuat patung, apalagi memajangnya dan menempatkan di pusat-pusat kota besar, ya. Mungkin seorang berkata, kan kita sudah belajar, tahu lah bahwa patung nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya, nggak berhak untuk disembah karena keadaannya lebih lemah daripada kita. Iya, ini kita. Tapi siapa tahu setelah kita meninggal dunia, orang-orang sudah banyak melupakan belajar agama seperti di zaman sekarang. Orang-orang beralih sibuk dengan apalagi remaja-remaja kita jarang yang ke masjid, jarang yang belajar agama. Boleh jadi, ya, setelah kita meninggal dunia, ya, kemudian generasi kita jauh dari agama, setan mendatangi mereka lagi, sebagaimana setan mendatangi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian menyuruh mereka menyembah patung-patung. Bisa jadi. Bisa nggak terjadi seperti itu, Pak, Bu? Bisa nggak? Sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin sekali terjadi lagi penyembahan kepada patung-patung, ya, ketika belajar agama sudah ditinggalkan oleh orang-orang, ya, apalagi sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan remaja-remaja kita. HP, mereka lebih senang kumpul nongkrong-nongkrong di hadapan HP, jarang ke masjid.
Kemudian juga pelajaran agama sampai ada sedikit-sedikit dikurangi, atau bahkan sampai mau coba diganti dengan pelajaran misalnya budi pekerti. Kemudian juga kata-kata agama mau sedikit-sedikit dihapus misalnya. Ya bisa jadi ketika orang-orang sudah nggak belajar agama lagi, ya, kemudian setan mendatangi generasi setelah kita, kemudian menyuruh generasi setelah kita ini menyembah patung-patung. Bisa lagi terjadi. Ya, makanya dalam Islam ada sebuah kaidah fikih, an-nahyu 'anisyai' nahyun an wasailihi. Ketika dilarang sesuatu, maka dilarang pula sarana yang bisa mengantarkan kepada sesuatu itu. Ya, ketika dilarang menyembah patung, berbuat syirik, maka dilarang juga segala yang bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Ya, seperti membuat patung, ya, juga termasuk ya menggambar makhluk bernyawa juga nggak boleh, ya. Jadi itu semua karena dapat mengantarkan kepada kemusyrikan. Kemudian juga meninggikan kuburan, ya, membangun kuburan, kemudian dihias, kemudian ditinggikan, ini hukumnya haram dalam Islam. Ya, makanya kata Nabi SAW, Allah tada qabron musyrifan illa sawaina. Jangan kau biarkan ada kuburan ditinggikan. Kan terjadi ini kalau di tempat-tempat tertentu yang dianggap ini kubur wali, ya, kemudian dibuat bangunan di atasnya. Kemudian ada kamarnya misalnya. Kemudian pokoknya dihias. Akhirnya orang-orang pada berkerumun di situ, ya, berdoa di situ. Nah, ini sebagai sarana. Ya, dalam Islam itu tidak boleh. Ya, harus kubur itu sama seperti kubur-kubur yang lain. Ya, dan harus dijauhkan juga dari masjid. Jangan sampai kubur diletakkan di masjid. Ada yang pokoknya di lingkungan masjid banyak kubur-kubur ditaruh di sini sebagai sarana kepada kemusyrikan, dilarang dalam Islam. Kuburan ya tempatnya tertentu, ya, masjid harus dijauhkan agar manusia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat mungkin ke beberapa tempat yang katanya itu kubur wali misalnya, ya, itu kita lihat keadaan kuburannya dibuat bangunan di atasnya. Orang-orang ketika berkunjung pada ngumpul berdoa di samping itu, ya, dan menganggap bahwa berdoa di samping kuburan lebih mustajab. Ini sama sekali nggak ada dalilnya, ya, nggak didukung oleh dalil. Kalau mau mustajab berdoa, itu pertama jelas minta kepada Allah langsung. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, ya, maka sampaikan aku maha dekat. Puji budak wa tad'a. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini isyarat agar kita langsung berdoa kepada Allah. Yang kedua, dengan tawasul yang syar'i. Dengan mengadakan tawasul yang syar'i, maksudnya mengadakan perantara yang syar'i. Apa perantara yang syar'i? Dengan Asmaul Husna. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ketika kita minta rezeki, kita sebut ya Razzaq urzuqna. Wahai Allah yang memberikan rezeki, berikanlah kami rezeki. Ya Ghaffar ighfir lana. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ya Tawwab tub alaina. Wahai yang Maha Penerima tobat, terimalah tobat kami. Itu baru benar. Ya, ini tawasul yang syar'i. Yang kedua adalah dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita punya amal soleh apa yang kita rasakan ikhlas, maka ya kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, jika amal atau sedekah saya ikhlas karenamu, maka ya kabulkanlah permohonan saya. Ini baru syar'i. Kemudian yang ketiga, misalnya boleh dengan doa orang soleh yang masih hidup dengan syarat minta doanya. Ada orang yang kita lihat soleh, dia masih hidup dan kita langsung datang kepada dia. Cuma bagusnya langsung minta kepada Allah. Ya, kita boleh cuma minta doanya. Ya, cuma dengan syarat dia ada di hadapan kita, sama seperti kita minta bantuan kepada orang lain, boleh, ya. Minta pertolongan kepada orang lain boleh dengan syarat dia masih hidup, ada di hadapan kita dan dalam hal yang mampu dia lakukan, ya.
bukan orang yang nggak ada, bukan orang yang sudah meninggal, apalagi dalam hal yang tidak mampu, ya kita menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah, ya ini hukumnya bisa syirik, ya. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka mengadakan perantara antara mereka dengan Allah. Mereka katakan, kalau kita mau ke raja saja kita nggak bisa langsung, maka perlu adanya perantara. Demikian pula kalau kita berdoa kepada Allah, kita butuh yang namanya perantara. Akhirnya mereka mengadakan perantara dengan patungkah, dengan kubur misalnya, agar perantara ini mengantarkan doa mereka kepada Allah. Kita katakan ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Allah nggak butuh perantara, ya, langsung minta kepada Allah, nggak perlu kepada patung, nggak perlu kepada kuburan orang soleh misalnya, nggak perlu, langsung aja minta kepada Allah. Kata mereka, karena kalau dikubur orang soleh nanti lebih mustajab, dan nanti orang soleh ini akan mengantarkan hajat kita kepada Allah. Ini sama sekali nggak ada dalilnya, ya, dan bisa mengikuti jejak langkah orang-orang musyrik yang mereka mengadakan perantara dalam berdoa antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata orang musyrik dalam Al-Qur'an, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sebenarnya enggak menyembah mereka, tapi agar mereka mengantarkan hajat kami kepada Allah, kata orang-orang musyrik. Maka kalau ada maksudnya umat Islam yang mereka beranggapan seperti itu, kami sebenarnya minta kepada mereka, Syekh Abdul Qadir Jailani, wali ini wali itu, agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah, ya sama aja ngikutin jejak langkah orang-orang musyrik, ya. Maka langsung minta kepada Allah. Nah itu sekedar tambahan saja. Baik, jadi pada mulanya manusia berada di atas tauhid. Pada mulanya manusia berada di atas tauhid. Syirik ini adalah hal yang baru muncul belakangan. Jaraknya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad atau 1000 tahun atau 10 generasi. Keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, sampai keturunan ke-10. Nah itu terjadi kemusyrikan. Maka ketika inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, ya. Ini sejarah terjadinya kemusyrikan pada umat manusia pertama kali. Nah di sini awwalu ma hadatsa syirku fil ard, ya. Awal pertama kali terjadinya kemusyrikan di muka bumi. Kana fi qaumi Nuh. Nah yang tadi saya ceritakan, dahulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, lama ghalau fi shalihin, ketika mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, wa sawwaru suwarahum, dan menggambar rupaka atau membuatkan patung atau melukiskan gambar-gambar mereka, dan kemudian ditempatkan di balai-balai tempat mereka berkumpul, entah di poskah, entah di tempat ruang tempat serbaguna kah, atau di pusat-pusat kota kah. Tsumma ala amruhum, kemudian akhir keadaan mereka ila ibadatihim, malah menyembah orang-orang soleh itu min dunillah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya haram membuat monumen patung di pusat kota besar. Nah orang yang membuatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling pedih, keras azabnya pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang buat patung itu. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka mau disiksa keras, silahkan buatkan patung, tapi harus siap disiksa di kuburan nanti ketika meninggal, bukan jadi tempat istirahat dan bukan kembali kepada rahmat Allah. Nggak bisa lagi dikatakan telah pulang ke rahmat Allah, enggak, tapi telah pulang ke azab Allah. Orang yang buat patung seperti itu, ya. Saya makanya pernah ketemu ada orang yang bikin apa namanya patung di pinggir jalan. Saya beritahu ini nggak boleh dalam Islam, tapi dia merasa enggak, ini nggak disembah kok. Saya juga nggak saya juga anti dengan kayak orang-orang yang kayak kristenisasi, pemurtadan. Saya juga menentang itu kok, kayak gitu kata dia. Tapi nggak ngerti masalah seperti ini. Dia malah bikin semacam kayak gambar timbul patung di pinggir jalan. Saya berarti ini nggak boleh dalam Islam.
Ya, saya sampaikan kalau kita buat seperti ini, ya nanti mendapatkan siksa yang pedih, ya di hari kiamat. Ya, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Ya, cuma dia tetap merasa ini nggak mungkin disembah. Iya, nggak mungkin pada saat sekarang. Cuma nanti setelah kita meninggal dunia, ketika generasi setelah kita jauh dari agama, bisa saja setan datengin lagi nyuruh menyembah patung-patung. Ya, maka yang bikin monumen patung di pusat kota, di tempat-tempat balai pertemuan, atau melukiskan gambar makhluk bernyawa, ya itu orang yang paling pedih azabnya, dan telah mengikuti jejak langkah orang-orang musyrik, dan telah mengikuti jejak langkah ahlul kitab yang menyimpang. Seperti terkadang di gereja dibuatkan lukisan Bunda Maria misalnya, berikut Nabi Isa alaihissalam. Nah itu kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka jangan sampai di masjid niru ada gambar Habib, gambar wali misalnya, kemudian dipajang. Saya pernah lihat ada musola, tempat pintu masuknya dipasang Wali Songo gambarnya. Padahal dulu juga belum ada foto ya. Apa betul seperti itu gambarnya? Yang kedua, ini sama saja ngikutin tasyabuh dengan orang-orang Nasrani yang bikin gambar di gereja-gereja. Ada gambar Bunda Maria, ada gambar Nabi Isa alaihissalam. Melukis ini ngikuti orang-orang Nasrani. Padahal Nabi SAW melarang dengan sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ada lagi kadang-kadang kalau bisa kita juga jangan pilih kalender misalnya yang di situ ada foto-foto besar lagi kiainya atau ulama tertentu atau Habib misalnya. Bukan kita membenci mereka, bukan, tetapi nggak pantas, ini masjid Allah. Karena kata Allah, wa annal masajida lillah. Masjid itu punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sampai ada seorang yang lain yang diagungkan di samping Allah. Jadi nggak boleh yang namanya majang foto di masjid, di musola, nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam karena khawatir disembah. Ya. Nah itu inilah kenapa terjadinya kemusyrikan di antara penyebabnya itu. Lebih aneh lagi, ada sebagian orang dan sebagian aliran yang mereka beribadah dengan naruh foto di samping dia ibadah itu, ada foto kiainya atau foto gurunya. Ya, biasanya orang-orang sufi kadang-kadang mereka beribadah dan memajang foto di sampingnya. Ya, nah ini juga termasuk hukumnya haram dalam Islam. Fa arsalallahu ilaihi Nuhan alaihi salam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Yad'uhum ila tauhid, mengajak mereka kepada tauhid dan meninggalkan mengagungkan patung, gambar-gambar, ya, berhala-berhala agar mereka singkirkan. Dan para nabi semua dakwahnya sama. Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini awal terjadinya kemusyrikan. Yang selanjutnya asyirku fi qaumi Musa. Awal mula terjadinya kemusyrikan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga sama, ajakannya kepada tauhid. Ya, beliau marah ketika kaumnya malah menyembah selain Allah. Ya, buktinya ketika Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah, beliau meninggalkan sementara Bani Israel karena ingin menerima wahyu kitab Taurat. Ya, ternyata salah seorang di antara mereka ada yang bernama Samiri. Ya, ketika Bani Israel meninggalkan Mesir membawa perhiasan-perhiasan dan mereka kemudian malas bawa itu, kemudian Samiri mengusulkan, udah dikumpulkan saja perhiasan-perhiasan, kemudian dicetak, jadilah patung anak sapi. Dan ketika itu ada lubang, ya, ketika angin berhembus terdengarlah suara seperti suara anak sapi. Maka ketika ini Samiri ia mendapatkan bisikan dari setan dan menyuruh Bani Israel untuk menyembahnya. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Kata Samiri, inilah Tuhan kalian
dan Tuhannya Musa, tapi dia lupa, kayak gitu kata Samiri. Bani Israel karena sebelumnya mereka juga diperbudak dan ya masih barulah lepas daripada kekufuran, diajak seperti itu langsung mudah nurut. Akhirnya mereka pun menyembah patung anak sapi, disembahlah patung tersebut. Harun alaihissalam yang diamanahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga Bani Israel sudah mengingatkan jangan sembah, tapi mereka tetap nggak mau dengerin kata-kata Nabi Harun alaihissalam, sampai mau menyakiti Nabi Harun alaihissalam. Maka kemudian setelah beberapa lama Nabi Musa alaihissalam balik lagi ke Bani Israel. Dilihatnya Bani Israel yang membawa patung anak sapi. Beliau yang tadinya bergembira membawa wahyu kitab Taurat, sedihnya bukan main. Kok sampai baru sebentar ditinggal sudah berubah keadaan. Didatengin Harun, apa kamu lupa amanah saya? Ditarik jenggotnya. Ya, apa kamu biarkan kaummu ini, maksudnya Bani Israel nyembah patung anak sapi? Langsung disampaikan, saya sudah ingatkan, tapi mereka nggak mau dengerin gitu. Langsung dipanggil, Samiri, kamu yang nyuruh Bani Israel nyembah patung anak, pergi kamu dari ikut gitu ya, pergi. Lalu diambil patung, dihancurkan dan dibuang ke lautan. Saking marahnya Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel nyembah patung. Ya. Maka orang-orang Yahudi yang nyembah Uzair, yang nyembah selain Allah, kalau Nabi Musa alaihissalam ada di tengah-tengah mereka, beliau akan marah kepada mereka. Karena para nabi semua anti yang namanya syirik dan menyeru kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang inti ajarannya adalah sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut sesembahan selain Allah. Nah, inilah awal mula terjadinya syirik di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian bagaimana awal mula terjadinya syirik di tengah-tengah orang Nasrani? Nah, orang Nasrani juga sama, dulu di atas tauhid. Mereka dulu muslim di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini terjadi hadatsa ba'da raf'i Isa alaihissalam ila sama. Awal mula terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah orang Nasrani adalah ketika Nabi Isa alaihissalam telah diangkat ke atas langit. Jadi ketika orang-orang Yahudi ya berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala keburu ngangkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Ya, dan beliau berada di langit kedua ya, bersama dengan Nabi Yahya alaihi wassalam, dan nanti akan Allah turunkan lagi ya ke dunia untuk menyempurnakan dakwahnya dan mengajak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ketika Dajjal telah keluar sebagai tanda tibanya hari kiamat. Faja'a Paulus, kemudian datanglah Paulus alladzi kana yudhirul iman, yang menampakkan diri ke tengah-tengah orang-orang Nasrani, saya beriman dan pengikut Nabi Isa bil Masih. Tapi dia ingin makron wa khidaan, menipu orang-orang Nasrani dan membuat makar. Fa adkhala fi dinin Nasara, lalu dimasukkanlah ke dalam ajaran orang-orang Nasrani at-tatslits, trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Padahal beda keadaannya. Ya. Maksudnya keadaannya enggak sama dengan Tuhan. Ya. Inilah awal mula terjadinya trinitas di tengah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani dulu mereka di atas tauhid. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam pun dakwahnya tauhid. Dan itu tercantum dalam kitab Injil, juga dalam Al-Quran apalagi sering disebut. Kata Nabi Isa alaihissalam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, inilah jalan yang lurus, maka sembahlah Allah saja. Ya. Nah, sini banyak sekali ayatnya. Kalau kita lihat di Maktabah Syamilah, sampai Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kamu ngajak kaummu nyembah selain aku? Kata Nabi, tidak. Ya, dan engkau tahu ya Allah, selama saya hidup saya ajak mereka menyembah engkau, tapi setelah saya meninggal saya nggak tahu keadaan umatku setelahku. Ya, sini falamma Nah, di surah Al-Maidah
Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah memanggil Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau suruh manusia, ya, angkatlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, trinitasnya, ya, selain Allah, min dunillah, ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Qal, kata Nabi Isa alaihissalam, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ya, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas bagiku mengatakan kata-kata yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau saya nyuruh manusia mengajak menyembah saya dan ibu saya, engkau sudah tahu ya Allah. Enggak mungkin, ya, engkau tidak mengetahuinya, engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu keadaan diriku dan apa yang ada dalam hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui tentang dirimu, ya, ini keadaan tentang dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau adalah yang maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum, aku sama sekali enggak nyuruh mereka selain illa ma amartani bih, selain yang kau perintahkan aku menyuruhnya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi ketika saya masih hidup di tengah-tengah mereka. Madumtu fihim, ketika saya masih di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau telah wafatkan aku, kunta antar raqibu alaihim, engkau yang lebih tahu tentang mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan segala sesuatu, ya, dan seterusnya. Ini bukti Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada tauhid. Dan bahkan, ya, nah ini bahkan dalam kitab Injil pun, ya, disebutkan, ya. Mana nih? Nah, pertama pernyataan Allah saja yang berhak disembah. Nah ini, di samping dalam Al-Quran jelas. Jadi untuk mengetahui masih benar atau tidaknya kitab Injil yang ada, ya, atau perjanjian baru yang ada adalah dengan menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Apabila isinya masih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka masih benar, ya. Tapi ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya, maka berarti sudah diotak-atik sama orang-orang, ya, Nasrani, ya. Ini kalau dalam Taurat, ya. Nah, dalam perjanjian baru Injil, dalam Markus 12:29, maka jawab Yesus kepada orang Saduki, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian, nah ini tuh, di sini juga, ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nabi Isa, Nabi dan Rasul, bukan Tuhan, ya. Nah, Nabi Isa ajakannya tauhid, ya. Nah, ini bukti-buktinya, ya. Nah, ini sekedar contoh saja, ya, bahwa Nabi Isa itu ajakannya tauhid. Maka kalau Nabi Isa alaihi salam hidup, ya, di tengah-tengah kita, melihat orang-orang yang ngaku sebagai pengikutnya nyembah dirinya, beliau akan marah. Beliau akan marah dengan orang-orang kamu bukan pengikutku. Kalau kalian memang pengikutku, sembah Allah dan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa alaihissalam menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tertera dalam surah As-Saff, ya. Di sini, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya bani Israil, wahai bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqa, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah,
yang membenarkan kitab yang datang sebelumku yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan menyampaikan kabar gembira dengan rasul yang datang setelahku bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan membawa bukti yang nyata, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Dan ini pun sama disebutkan dalam Injil, ya. Di sini dalam Injil Yohanes, ya, pasal 16 paragraf 7. Al-Masih berkata, akan tapi aku katakan kepada kalian bahwa lebih baik bagi kalian jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi maka penghibur itu mubasyir penghibur itu yakni farqalit tidak kunjung datang. Farqalit dalam bahasa Yunani artinya Muhammad, ya. Nah, ini. Dan bukti nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercantum ada di sini. Ini saya kasih linknya. Ya, kalau mau saya kasih lihat videonya pun ada. Ya, bagaimana nama beliau ada tercantum di situ. Cuma disamar-samarkan. Ya. Baik. Nah, inilah awal mula terjadinya syirik di tengah orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani dulu di atas tauhid nyembahnya hanya kepada Allah. Trinitas itu setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, datang yang lain, Paulus ngaku sebagai pengikut Nabi Isa, kemudian merusak ajaran Nasrani, dimasukkanlah Trinitas. Mulailah orang-orang Nasrani menganggap ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, gitu, ya. Maka di sini Allah tegaskan, ya, di surah Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu. Maka orang-orang Nasrani ketika punya keyakinan seperti sudah bukan Muslim lagi agamanya, ya, sudah bukan Islam lagi agama, dan jadilah mereka orang kafir dan bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam lagi. Ya, di sini kata Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Pertama di sini, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah di sini ya. Innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguhnya Allah salah satu dari yang tiga, Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhan yang esa saja. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan kalau mereka enggak berhenti dari pernyataan itu, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, bahwa orang-orang kafir itu akan terkena azab yang pedih. Allah juga berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wa qala Al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah. Nah, antinya Nabi Isa terhadap syirik. Kata Nabi Isa, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah telah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim atau orang-orang musyrik itu enggak akan memperoleh penolong pun, ya. Bahkan saya punya di sinilah ya bukti bahwa sampai orang-orang Yahudi pun ngakui bahwa agama para nabi semuanya Muslim, dan agama di dunia dulu cuma satu doang, enggak ada agama Yahudi, Nasrani, itu mah cuma nama-nama saja. Nah, ini bukti video pengakuan orang Yahudi. Sebentar, sejarawan pengakuan dari PKI pengakuan. Nah, ini kita lihat saja bukti ya bahwa agama di dunia itu ya cuma Islam sebenarnya, dan itu ya Yahudi Nasrani bukan nama agama, itu nama Yahud. Ada berapa pendapat, ada yang mengatakan Yahud dari kata Yahada Yahud, artinya kembali saat mereka ya minta diperlihatkan Allah, kemudian mereka disambar petir, kemudian mereka tobat dan kembali kepada Allah. Nah, di sini ya. There is a question is the attitude of Islam to history, and in fact
sangat kuat orang Yahudi sendiri. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, Maka bersyukur kita kepada Allah sebagai orang-orang Muslim. Ya. they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, Akui sendiri. the world is only one religion, is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget the point that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, but Islamization of geography, anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. That area, I mean, in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are not Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Ya. Nah, ini sebagai tambahan juga bukti nama Nabi SAW tercantum dalam kitab Taurat dan Injil. Saya kasih lihat. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita berada di atas hak yang hak, agama yang hak, ya, agama para nabi semuanya. Ini saya pelanin suaranya, mohon maaf. Nah, ini dalam kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, diambil satu katanya. Ya, bentar saya. Nah, ini nama beliau tercantum, betul-betul tercantum dalam kitab Taurat. Injil juga sama. Diambil kata ini kemudian dipakai software alih bahasa dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Hat mim hat mim dal. Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa Ibrani. Apakah yang begini tertulisnya atau sebenarnya begini? Ntar kita lihat pakai software. Saya percepat di sini. Saya percepat. Bahkan mereka dalam sholatnya orang Yahudi nyebut, ya, terdengar sekali nama beliau. Nah, kita lihat di sini. Nah, pakai software ini alih bahasa. Nah, ini dari bahasa Ibrani langsung, ya, kita ambil kata yang menyebut Nabi Muhammad SAW. Copy, kemudian dipindahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Nah, kita lihat apa arti dari lafaz ini yang sebenarnya. Diklik. Nah, Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul tercantum seperti sesuai yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Muhammad. Nah, kata Syekh Ahmad Didat bahwa sekalipun kalian rubah tetap ada dalam teks aslinya. Kalian salah dalam menerjemahkan nama-nama orang. Ya. Ya.
ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain diganti. Meskipun begitu kata Muhammad masih tetap ada dalam teks aslinya berbahasa Ibrani. Ya. Nah, ini buktinya. Ya terakhir di sini awal mula terjadinya kemusyrikan di bangsa Arab. Saya kira nantilah mungkin dilanjutkan. Cuma ini tinggal sedikit padahal. Ya. Kalau ini awal mula terjadinya kemusyrikan di tengah bangsa Arab. Mungkin nanti insya Allah, saya kira karena sekarang sudah jam 6, mungkin sekarang diskusi saja atau tanya jawab sebelum kita tutup. Sampai di sini yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Silakan mungkin kalau ada yang belum jelas Bapak atau Ibu sekalian. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.